bisa dipastikan ya Pak. Nah, ini kan di sambungan transmisinya dia bekas bocor parah ini. Gitu. Nah, itu bisa dipastikan antara ini apa namanya? Seal crankshaft ataukah seal input shaft yang di dalam sini. Oh, ada juga di sana? Ada. Ini saya lepas dulu konverternya, Pak. Nah, tuh kawan-kawan. Oke, kita coba deh pakai tangan aja. Di sini ya? Iya. Nah, tuh kawan-kawan. Hitam. Ini hitam. Berarti di bagian apa lagi, Mas? Yang selain yang dua ini yang menyebabkan ada tetesan-tetesan oli. Nah, itu bisa dari sini juga, Pak. Oh, masih ada lagi? Masih ada. Bisa dari sini juga. Assalamualaikum, Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Abedia. Gimana, Pak? Alhamdulillah, Mas Nova. Ini kerjaan berat lagi. Mas Nova itu ke bagian yang berat-berat. Ya, Mas Tri ya? Iya, itu ahlinya berat itu, Pak. Ahli berat. Enggak, Jadi kelasnya kelas apa, Mas? Kelas berat itu. Kelas berat. Orang saya cuma mau lepas di stick ini, Pak. Cuma mau lepas stick Mau oli lepas stick transmisi. Kok kelas berat itu ya? Baik, Mas Nova, ini ada masalah apa, Mas, yang dikeluhkan oleh customer ini? Ini Pak mau lepas stick oli, Pak. Oh enggak, bercanda, Pak. Oke. Jadi ini apa namanya? Cek kebocoran oli, rembesan oli. Oh, rembesan oli. Iya, Di bagian mana nih, Mas, rembesannya? Di bagian sambungan antara transmisi dengan mesin, Pak. Oh, transmisi dengan mesin. Iya. Ini kalau nggak salah pernah kita bahas kemarin ya, kontennya. Pernah? Ya. Pernah. Tapi waktu itu di contohnya mesin yang lagi dirakit ya. mesin kemarin. Nah, kalau ini langsung ada contoh nih. Ya, ada contoh. Oke, nah ini penyebabnya apa, Mas? Cuma penggantian ini aja, apa namanya? Seal crankshaft sama input shaft, Pak. input shaft ini. Ya. Oh, nah di posisi apa aja sih kelihatan bahwa ini bocornya itu dari mana? Nah, yang pasti bisa dipastikan ya, Pak. Nah, ini kan di sambungan transmisinya dia bekas bocor parah ini. Gitu. Nah, itu bisa dipastikan antara ini apa namanya? Seal crankshaft ataukah seal input shaft yang di dalam sini. Oh, ada juga di sana? Ada. Ini saya lepas dulu konverternya, Pak. Nah, tuh kawan-kawan. Ternyata nggak selalu dengan berhubungan dengan seal crankshaft ya. Ini gimana nih? Nah, dia yang biasa kemungkinan bocor dari sininya, Pak. Dari sini. Oh, kalau ini posisinya gimana nih? Kondisi seperti ini. Kalau ini kebetulan kan dia kering, Pak. Oh, kering. Nah, jadi kemungkinan yang bocor itu ini. Sebenarnya bisa dilihat sih, Pak, dari ini apa namanya? Dari warna oli yang merembes. Merembes itu ya? Kalau ini rembesannya warnanya Merah. Merah Nah, ya? kalau sebelum terbuka, di sini bisa dilihat warna rembesannya itu apa. Oke, kita coba deh pakai tangan aja. Di sini ya? Iya. Nah, tuh kawan-kawan. Hitam. Ini hitam, berarti oli mesin. Kalau ini kan dia warnanya merah. Jadi ini oli transmisi. Nah, berarti Mas akan mengganti dua-duanya, Pak. Oh, kok dua-duanya? Nah, jadi begini, Pak. Memang yang bocor dari segi yang rembes, dia kan dari ininya, seal crankshaftnya. Betul. Nah, biasanya kalau ini nanti dipasang lagi, dia ini sudah mengeras, Pak. Karena pemakaian yang ini kan. Oh, jadi sekalian ya? Sekalian. Harganya kan juga nggak ini apa namanya? Mumpung turun ya? Mumpung turun. Oke. Daripada nanti dipasang, itu lagi, ongkos lagi ya? ongkos lagi. Oke, padahal harganya ini lebih mahal turunnya daripada partnya ya? Partnya. Oke, jadi dimanfaatkan pas Ya, mending sekalian. sekalian ya. Nah, kalau tadi ini gejalanya jelas ya bahwa Ya, jelas. ada warnanya merah. ya, warna merah. Dan kalau ini warna coklat. Coklat. Nah, Coklat kehitaman. coklat kehitaman. Di bagian apa lagi, Mas? Yang selain yang dua ini yang menyebabkan ada tetesan-tetesan oli. Di bagian sini ya? Maksudnya di bagian apa namanya? Bawah. Antara transmisi sama ini ya? Betul. Bukan yang bagian sini kan Iya. depannya. Nah, itu bisa dari sini juga, Pak. Oh, masih ada lagi? Masih ada, bisa dari sini juga. Ini apa, Mas? Nah, ini seal as roda. Oh, roda. Kebetulan kan kalau Ini posisinya dari sini kan posisinya dia masih kering.
Jadi kemungkinan belum bocor ini silnya. Nah, kalau olinya bagaimana bedanya? Sama, Merah, coklat. merah, Pak. Merah Karena juga? dia kan oli transmisi dia keluarnya. Sama dia warna merah juga. Kalau dia Begitu. bocor, itu posisinya Ya pasti merembes ke sini. Nah, nanti juga berefek rembesannya juga sama kayak begini. Kena debu, berlumpur, seperti itu. Dan rembesannya warna merah biasanya juga. warna merah. Heeh. Nah, kalau efeknya sendiri bagaimana, Mas? Dengan ini kan oli mesin, ini Iya. transmisi. Efeknya kalau bocor-bocor seperti ini dibiarkan bagaimana, Mas? Kalau dari oli mesin ya Pak ya? Ya, Yang pasti olinya lama-lama akan semakin berkurang. berkurang, Dan suhu mesin cenderung Tinggi. lebih panas. lebih cepat panas karena olinya berkurang. Olinya berkurang. Oke. Nah, kalau olinya lama berkurang, habis, bisa menyebabkan bunyi kasar pada mesin. Kalau sampai parah bisa macet. Macet. Kalau kehabisan oli. Dan pasti telepon Mas Nova. Enggak. Ya nanti telepon saya bisa, nanti saya ini Pak. Curhat. Enggak, saya lemparkan ke direct. Oke. Nah, kalau Matic sendiri olinya gimana, Mas? Kalau Nah, ini kalau kan ada Matic dua ya, dua Ya. kebocoran. Bisa dua peluang ya. ya, pokoknya antara dari sini, Pak. Dari sini kan ada ini apa namanya? O-ring sil ini pompa ini. Oh iya, ini juga bisa? Ada, bisa. Cuma sangat jarang. Jarang. Yang paling sering itu ini. Karena kita lepas ini, pasang lagi. Seperti halnya sini, Pak. Nah, jadi ini nanti belum istilahnya belum tentu nanti dipasang masih bagus. Oh. Karena ini kan ada ini Pak, sisa-sisa kotoran-kotoran begini Pak. Betul. Nah, nanti kita bersihkan dulu. Karena ini nggak bocor. Kita bersihkan dulu. Saat nanti ini nggak bocor. Nah, ini nggak bocor. Bisa Biasanya jadi kalau pas dipasang pasang, nanti bocor. Biasa hal seperti itu sering terjadi Pak. Tapi bedanya kalau seal input sub, Ya. kenapa kok kita langsung kita ganti sekalian? Karena pembongkarannya yang susah Pak. Iya, Penggantian juga susah. Kecuali kalau seal asroda nggak perlu turun Matic, bisa. Kecuali kalau menggantinya cuma cukup membuka apa? Stick. Oke. Nah, Iya, kalau jadi yang gitu, Pak. dua ini Mas, yang masa di apa? Di kopling ya? Di ya, transmisi. Nah, kalau yang ini jarang nggak Nggak, sudah. bocornya? Ya jarang-jarang, sering juga sih Pak. Oh. Mau dikatakan jarang ya nggak jarang juga. Mau dikatakan sering banget juga. Nggak Sering juga. Oh. Kalau Jadi penyebabnya tergantung usia dan Usia? ini, Apa? Usia sama tingkat kakunya Pak. Oh. Kan lama-lama kaku. Apalagi kalau misalnya sering bongkar pasang terus. Oh iya. Nah, otomatis kan dia melower. Atau seketika pas masangnya nggak pas, bisa terlipat. Berarti kan kalau ini proses dia bongkar pasang, transmisi turun berarti? Enggak. Oh enggak? Ini kan seal asroda kan? Ah. Enggak. Cukup ini aja, asrodanya dicopot aja. Baru congkel pasang lagi. Berarti salah satu penyebabnya kalau terlalu sering bongkar pasang asroda? Oh. Apa aja Mas yang menyebabkan kita harus membongkar pasang asroda? Ya paling Boot. Bocoran boot. bocoran boot ya. Ya, bocor boot, asroda, terus apa lagi? Sama turun transmisi biasanya, Pak. Oh, turun Karena transmisi. kalau misalnya penggantian bearing roda depan, dia nggak lepas cabut. dari sini, nggak cabut. Oh, oke. Cuma yang bagian kenakelnya ada yang bagian sini. Dia kan kenakelnya ini. Nah, ganti bearing rodanya kan cuma lepas ini. Iya. Nggak sampai cabut di bagian sini. Ini kiri kanan nggak Mas ini? Kiri kanan, Pak. Kiri kanan ya? Nah, ini yang bagian yang sebelah kanan. kiri. Kanan ya. Satu Yang lagi bagian di kiri yang di belakang sana. Oh, berarti kalau mengganti sekaligus kiri kanan? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Kita lihat yang bocor yang mana ya itu diganti, Pak. Oke. Gitu. Baik kawan-kawan, kita akan lihat Mas Nova mengganti seal crankshaft Mas ya? Iya, Pak. Oke. Yang pertama Mas Nova memang suka dia melepas stick ini. Tujuan utama sebenarnya cuma lepas segini, Pak. Ini gara-gara dia nyangkut ya Mas ya? Iya, setiknya nggak bisa dilepas waktu di atas, Pak. Jadi turunkan transmisinya. Ini biar lapang kerjanya itu Mas ya? Betul, Pak.
berarti. Nah, sebenarnya cuma lepas ini, Pak. Tujuannya. Nggak berat kerjaannya. Cuma habis itu dilanjutkan lagi nih. Oke. Tujuannya, nah mau diputar. Nah, tuh kan. Oke. Akhirnya lepas. Jadi ini, Pak. Saya ambilkan contoh yang baru. Nah. Nah, kalau dari bekas-bekasnya dia nggak kelihatan ini apa namanya bekas yang dulu pernah saya sampaikan dulu, Pak. Apa Oh namanya? ya. Bekas berlumpur. Iya. Kalau bekas berlumpur kan biasanya nempel di sini. Karena Nah, mobilnya ini masih bagus berarti ya. ya, ini kerak biasa ini. Oh. Nah, yang menyebabkan bocor karena ini, Pak. Ini udah kaku. Oh, Kaku banget ini. bibirnya ya Iya. dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini kan Oh, betul. Nah, apa ini? Nah, ini kan pegangan. Oke, kalau ini? Ini. Wah, Nah, agak- keras. Itu yang menyebabkan bocor, Pak. Baik. Baik. Nah, ini Mas Nopo sudah memperlihatkan kepada kita kenapa seal ini bocor. Ternyata sudah termakan usia ya. Termakan usia. Ya, jadi dan sudah bisa dibedakan tadi antara yang baru dan yang lama. Yang lama keras sekali, sedangkan yang baru sebenarnya lembut bawaannya. Lentur. Lentur ya. Selayaknya sifat karet. Karet ya. Ini karena udah panas sekali ya. Panas terus kemudian dingin, panas dingin lagi. Oke, baik. Nah, ada tips buat kawan-kawan Masa Nova biar kita tutup video kita terbaru ini? Mungkin kalau dari apa namanya kondisi yang kasusnya yang seperti ini ya, Pak. Itu mungkin ini apa namanya tipsnya cuma ini aja. Memantau. Sering perhatikan kondisi mesin. Oke. Nah, karena dia kan penyebab bocornya karena usia. Oke. Jadi kalau sudah mengacu ke masalah usia begini, memang nggak bisa diapa-apakan lagi, Pak. Oke. Nah, yang bisa untuk dipantau itu sering rutin penggantian oli. Untuk apa? Mencegah biar mesinnya itu tidak bergerak atau berlumpur. Oh Nah, iya. kalau berlumpur nanti kan menempel di sini, nah itu memperpendek usia dari Seal. silnya sendiri. Mesin juga. Mesin juga. Iya. Otomatis merambat ke semua. Baik. Hanya hal kecil mengganti oli dan memperhatikan rembesan-rembesan oli ya. Ya, Oke. Tadi Mas Nopo udah kasih tahu ada 3 seal ya. ya tidak. Yang di bagian kiri, tengah kiri. Ya, tengah kiri. Yang harus diperhatikan dan olinya juga berbeda. Ada yang warna hitam coklat. Kalau itu oli mesin ya. Ya. Kalau transmisi, Kalau transmisi tergantung maticnya. transmisinya, ya. Oke. Kalau Kalau biasanya yang agak sulit dibedakan karena kekentalannya sama warnanya itu biasanya manual. manual ya. Oke. Cuma Jarang ya. lebih sering matic. Matic. Entah Oh. kenapa itu lebih sering matic. Oke. Baik, terima kasih Mas Nova. Ya sama-sama, Pak. Semoga apa namanya kita sharing ini membantu
untuk menjadi pahala kita semua, Pak. Amin, 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 amin. Mungkin sekiranya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan kolom di komentar, Pak. Tinggalkan kolom di komentar atau tinggalkan komentar di kolom? Sama aja, Pak. Karena ini tadinya kembali, Pak. Bicara kembali terus. Baik, terima kasih Mas. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.